Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain amma ba'du. Wa qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Shadaqallahul adzim. Ma'asyiral muslimin wal muslimat rahimakumullah. Pertama-tama marilah kita panjatkan puja dan puji syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang mana berkat rahmat serta inayahnya kita semuanya masih diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala beribu-ribu kenikmatan, baik itu kenikmatan keimanan, kenikmatan keislaman maupun kenikmatan kesehatan, sehat jasmani maupun rohani kita, sehingga kita bisa menjalankan ibadah di bulan suci Ramadan ini dalam keadaan sehat walafiat. Sholawat dan salam semoga selalu senantiasa tercurahkan kepada baginda Nabi Muhammad SAW. Semoga nantinya kita termasuk tergolong hamba yang mendapatkan syafaatnya di yaumil akhir. Amin amin ya rabbal alamin. Ma'asyiral muslimin wal muslimat rahimakumullah. Bulan suci Ramadan merupakan salah satu bulan yang dinantikan oleh semua kaum muslimin. Di dalam satu tahun terdapat 12 bulan. Dan ada satu bulan yang mana bulan tersebut sangat dinanti-nantikan kedatangannya, yaitu bulan suci Ramadan. Kita sebagai orang yang beriman diwajibkan untuk berpuasa di bulan tersebut. Karena kewajiban berpuasa ini pada hakikatnya tidak hanya diwajibkan oleh umatnya Nabi Muhammad SAW saja, melainkan umat-umat sebelum Nabi Muhammad SAW juga diperintahkan untuk berpuasa. Hal ini sesuai selaras dengan firman Allah Subhanahu wa taala, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Yang mana maksud dari ayat tersebut yaitu, wahai orang-orang yang beriman. Allah menyebut atau memanggil kita sebagai orang-orang yang beriman dengan maksud dan tujuan bahwasanya kita termasuk orang-orang yang terpilih. Maka dari itu, Allah di dalam ayat tersebut menyebut kita sebagai orang-orang yang beriman. Lantas orang yang beriman tersebut, di dalam ayat itu, Allah memerintahkan kita sebagai orang yang beriman atau dikategorikan orang yang beriman, kita diwajibkan untuk berpuasa. Yang mana puasa tersebut tidak hanya sebatas dilakukan oleh umatnya Nabi Muhammad SAW saja, melainkan umat-umat sebelum Nabi Muhammad SAW pun diwajibkan untuk berpuasa. Salah satu tujuan kita berpuasa agar kita nantinya termasuk tergolong orang yang mendapatkan predikat orang yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Kenapa kita harus bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala? Apa itu takwa? Yaitu menjalankan segala perintah-perintahnya dan menjauhi segala larangan-larangannya. Ketika kita berpuasa, secara tidak langsung kita sudah melakukan perintahnya Allah Subhanahu wa taala. Dan di dalam puasa kita dilarang beberapa hal. Dan itu pun menunjukkan bahwasanya kita pun melakukan yang namanya perintah ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala dengan cara kita menjauhi segala larangan-larangannya. Ketika kita berpuasa, kita harus memperhatikan puasa kita. Jangan sampai puasa kita termasuk puasa yang nantinya hanya mendapatkan rasa lapar dan rasa haus saja. Hal ini sesuai dengan sabda Rasulullah SAW, "Rubba sha'imin laisa lahu min siyamihi ilal ju'i wal 'atsyi." Yang mana begitu banyak orang-orang yang berpuasa, terkhusus di bulan suci Ramadan ini, hampir semua umat Islam yang ada di muka bumi ini melakukan puasa. Tapi belum tentu orang yang berpuasa itu nantinya akan mendapatkan pahala puasa tersebut. Melainkan orang tersebut mendapatkan hanya rasa haus dan rasa lapar saja. Karena apa? Orang-orang tersebut tidak dapat menjaga anggota tubuhnya, baik itu mata, telinga, hidung, lisan, hingga hatinya di dalam berpuasa. Matanya tidak digunakan untuk beramal soleh,
Lisannya tidak digunakan untuk beramal soleh. Telinganya tidak digunakan untuk beramal soleh. Dan anggota tubuh yang lainnya tidak digunakan untuk hal-hal yang positif selama bulan suci Ramadan. Maka puasa kita tidak akan dicatat sebagai puasa yang mendapatkan pahala dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka penting kiranya untuk kita semuanya memperhatikan puasa kita agar puasa kita dicatat sebagai amal soleh, agar puasa kita dicatat sebagai amalan-amalan yang nantinya menghantarkan kita dikategorikan sebagai orang yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ketika kita berpuasa, kita harus berbarengan atau kita harus iringi dengan keimanan dan mengharap pahala kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hal ini sesuai dengan sabda Rasulullah SAW kembali, "Man shoma Ramadana imanan wahtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dzambihi." Yang mana ketika kita berpuasa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dan kita berharap pahala kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, berharap ridha Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka dosa-dosa kita akan diampuni oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dosa-dosa kita yang sudah kita lakukan sebelum bulan suci Ramadan akan diampuni oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ma'asyiral muslimin wal muslimat rahimakumullah. Di bulan suci Ramadan ini pun kita harus memaksimalkan kesempatan yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala tersebut. Terkhusus di bulan suci Ramadan ini termasuk bulan yang kita gunakan untuk raf'ud darajah, untuk meningkatkan derajat kita. Yang dahulu-dahulunya sebelum bulan suci Ramadan kita malas untuk ibadah, malas untuk membaca Al-Quran, malas untuk tadarus dan seterusnya, zikir, yamul lail dan seterusnya. Maka di bulan suci Ramadan ini, marilah kita meningkatkan ibadah kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan maksimal. Agar kita nantinya termasuk orang yang nantinya akan diangkat derajat kita oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Di samping itu juga bulan suci Ramadan ini, terkhusus di bulan suci Ramadan di awal-awal ini, bulan suci Ramadan itu dikategorikan bulan suci yang penuh rahmat. Karena rahmatnya Allah Subhanahu wa Ta'ala diturunkan di bulan suci Ramadan ini. Kalau kita mau memperhatikan orang-orang yang ada di sekitar kita, secara tidak langsung mereka mendapatkan yang namanya rahmatnya Allah Subhanahu wa Ta'ala tersebut. Di bulan suci Ramadan ini ada beberapa orang yang melakukan transaksi jual beli yang memanfaatkan momentum bulan Ramadan tersebut. Hal itu menunjukkan bahwasanya bulan suci Ramadan itu memiliki manfaat, memiliki rahmat untuk kita semuanya. Rahmatnya Allah Subhanahu wa Ta'ala akan diturunkan kepada kita ketika kita pun mau mendekatkan diri kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan maksimal. Dan ketika kita dapat melaksanakan puasa dengan maksimal, maka kita pun akan dikategorikan orang-orang yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka dari itu, ketika kita bertakwa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, jangan sampai kita takut untuk hidup di dunia ini nantinya takut tidak bahagia ataupun seterusnya. Karena sudah jelas di dalam ayat Al-Qur'an, "Wa may yattaqillah yaj'al lahu makhraja wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib." Yang mana ketika kita dapat bertakwa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, ketika kita dikategorikan orang yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka kita akan diberikan jalan keluar dari segala urusan-urusan kita. Kemudahan dari segala kesulitan-kesulitan kita. Maka ketika kita hidup di dunia ini merasa susah, merasa sulit, merasa serta kekurangan, maka kita perlu untuk muhasabah. Kita perlu untuk introspeksi diri kita masing-masing. Apakah ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala sudah baik apa belum? Karena janji Allah ketika kita mampu bertakwa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka kita akan diberikan jalan keluar dari segala urusan-urusannya. Kita akan diberikan jalan keluar dari segala urusan-urusan kita. Kemudahan dari segala kesulitan-kesulitan kita. Dan yang kedua, kita akan diberikan rezeki, yang mana rezeki itu dikategorikan sebagai rezeki min haitsu la yahtasib. Hal ini pun yang harus kita lakukan di bulan suci Ramadan ini, karena bulan suci Ramadan ini termasuk bulan yang penuh rahmat, penuh kasih sayangnya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jangan sampai kita menyia-nyiakan bulan suci Ramadan tersebut. Jangan sampai kita melalaikan bulan suci Ramadan tersebut. Jangan sampai kita tidak memaksimalkan ibadah kita di bulan suci Ramadan tersebut. Ma'asyiral muslimin wal muslimat rahimakumullah. Demikian yang dapat kami sampaikan pada kesempatan kali ini. Semoga apa yang dapat kami sampaikan dapat bermanfaat untuk kita semuanya. Ihdinas siratal mustaqim.
Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.